Bia Bicara. Apa kabar nih semuanya? Pada sehat kan? Harus semangat nih karena pada tema hari ini adalah Local Movie Scope. Ngomong-ngomong soal film, pada udah nonton belum nih? Film yang lagi booming saat ini yaitu Avengers Endgame. Kalau belum nonton, cepetan nonton. Ajak teman, saudara, pacar, atau siapapun, ajak dia cepetan. Nah, yang udah pada nonton, jangan spoiler ya. Dan sekarang kita kedatangan tamu spesial yaitu sutradara hits di Kota Malang yang banyak banget nih karya-karyanya yang udah dibuat di bidang film. Kita sambut Bekti Setiawibowo. Halo. Saya manggilnya Mas Kak. Mas apa aja, nih? Mas. Oke. Lagi sibuk apa nih Mas Bekti? Sibuk lagi mempersiapkan yang waktu dekat kita mau produksi web series lanjutan dari Wak Matali, spin-off-nya itu. Terus sama mempersiapkan 2 film indie. Oke. Kita ngomong-ngomong soal film dulu ya nih Mas. Sejak kapan nih Mas Bekti ini udah tertarik soal film itu? Kalau sejak kapan? Sejak masuk perkuliahan. Karena ketika kuliah itu waktu sekolah tahunya ya cuma syuting-syutingan. Jadi cuma ngambil gambar pakai handycam. Wes tua banget udah. Coba handycam. Handycam kita dulu pakai kaset besar. Kalau teman-teman mungkin sekarang sudah pakai MMC. Kalau dulu saya pakai HI8, HI3, terus mini DV, terus kuliah itu baru masuk ke memori itu. Jadi akhirnya mulai mengenal itu ya di UKM waktu kuliah. Untuk kuliah, oke. Kenapa sih alasan Mas Bekti ini akhirnya memutuskan terjun ke dunia perfilman? Oke, kalau terjun ke dunia perfilman sebetulnya itu hobi. Jadi ya apa ya? Selama ada tempat, terus ada ruang diskusi, tempat berkarya, belajar bareng, ya akhirnya apa ya? Alasannya ya akhirnya passion tersalurkan dan akhirnya kita setelah dapat ilmu ya goalnya kita bikin karya itu. Ya alasannya ya sekarang apa ya? Kalau sekarang bicaranya panggilan hati. Kalau dulu passion. Oh siap. Oke. Awalnya mengawali karir tentang perfilman ini kapan kira-kira? Oke, kalau bicara karir sebetulnya saya nggak bisa ngomong itu karir ya, karena saya belum bisa bicara banyak dari film. Karena kalau ngomong karir saya jurnalis. Cuman kalau ngomong film ya, saya filmmaker, saya aktif bikin film. Ya memang kembali lagi semua passion. Karena kalau passion ya selama ada waktu, terus ada teman-teman kru atau SDM-nya atau punya teman belajar di sebuah komunitas mau diajak produksi, ya ayo kita bikin karya bareng. Jadi kalau karir belum lah, mungkin next. Amin. Dari karya-karya yang telah dibuat, udah berapa sih film yang disutradarai atau yang diproduksi oleh Mas Bekti? Kalau film serius mulai dari ada yang nggak serius juga berarti. Kalau serius gini, serius dan nggak serius. Kalau serius itu kita apa ya, bukan lagi film indie, tapi sudah masuk ranah industri. Itu Darah Biru Arema, itu yang kita benar-benar profesional, kita nggak ngomong indie. Jadi kita kalau indie itu kan one man show itu bisa lah, satu orang merangkap jobdesk itu bisa. Tapi kalau ketika industri ya kita bekerja sesuai jobdesk kita. Waktu itu saya jadi Australia 2, itu film serius saya. Tapi kalau yang film indie bareng teman-teman banyak, mulai dari yang tidak diikutkan festival sampai yang ikut festival atau awalnya film tugas juga banyak. Gitu. Ya banyak sih, nggak bisa dihitung. Semua banyak numpuk di laptop. Okay.
dari sekian banyak itu ya yang numpuk di laptop atau yang ikut festival dan sebagainya, genre apa sih yang sering dibuat atau favoritnya Mas Bekti itu kayak gimana genrenya? Kalau teman-teman bisa buka YouTube saya itu, kalau dari uploadan awal itu mulai dari film thriller. Jadi dulu saya suka sama Joko Anwar, ngikuti film-film dari Kala, terus Pintu Terlarang, Modus Anomali, Rumah Darah. Saya pengennya nontonnya bikin film seperti itu, karena menurut saya dengan keterbatasan film indie itu kan bagaimana kita bisa maksimal di tengah keterbatasan. Okay. Nah, kita bisa bekerja bikin film one scene story, satu tempat atau satu scene tapi film itu bakal selesai. Itu menarik buat saya, dan cerita yang cocok ya thriller itu. Terus semakin kesini saya terinfluence sama stand up comedy. Akhirnya lihat filmnya Ernest. Akhirnya mulai menggali isu-isu yang di sekitar kita, karena bagaimana kita bisa menggali isu dan bisa menyampaikan ke masyarakat itu jauh lebih penting. Karena kalau ngomong film ya media menginfluence masyarakat paling efektif ya film menurut saya. Dan dari banyaknya film itu, penghargaan nih apa yang udah pernah dicapai? Kalau penghargaan terakhir standing ovation di Wamatali, itu Wamatali di BI di Jakarta. Terus Dada Biru Arema. Terus yang awal-awal banget itu Golden Lens di Kedutaan Besar Belanda, dan akhirnya membawa saya luar negeri pertama kali ya. Cuma dari film aja. Oke, nah mau tahu kelanjutan gimana kisah dari Bekti Setiawibowo? Jangan kemana-mana, tetap di Biacara, Bia Bicara. Halo, Palas. Ini aku sama yang biayaan itu. Batu. Mas. www.terong-terongan.com. Balik. Kau isu. Liwat ke SMS. Oke, balik lagi nih di Biacara, Bia Bicara. Nah, kita lanjut nih bincang-bincang bersama sutradara yang tadi, Mas Bekti Setiawibowo. Oke Mas, kita lanjut ya pertanyaannya. Tadi nih kan nanya-nanya tentang penghargaan yang didapat. Nah itu tadi kan ada bicara soal Wak Ali. Nah saya juga nih pernah lihat, saya tertarik dengan filmnya Wak Ali. Itu bisa diceritakan nggak sih, terus Mas Bekti ini di Wak Ali sendiri jadi apa? Oke, kalau saya di Wak Ali sebenarnya jadi Wak Alinya, terus yang nulis, yang ngedirect. Oh keren. Bukan keren sih sebetulnya, karena film indie saya nulis itu sudah saya punya, karena Wak Ali sendiri itu kan refleksi dari kehidupan saya masa kecil sebetulnya, dan Wak Alinya itu ada. Jadi ketika saya nulis ya siapa yang bisa meranin ini ya, karena saya selalu hampir setiap pagi itu mau sekolah ketemu orangnya, terus interaksi sama orangnya. Jadi satu-satunya orang yang ngerti gimana Wak Ali itu ya saya. Akhirnya ya udah saya peranin sendiri.
biar cepat gampang gitu. Ya akhirnya cepet gampang, minim budget, ya wis saya direct sendiri, saya peranin sendiri, saya tulis sendiri. Untungnya yang edit bukan saya. Gitu. Oke. Nah tadi kan bilang kalau Muhammad Ali ini film indie. Nah kalau boleh tahu dari mana sih dapat dana untuk memproduksi film Muhammad Ali itu? Oke. Kalau gimana cara dapatnya ya gini. Pertama Muhammad Ali itu motivasinya belajar. Motivasinya belajar, ya udah kita cari apa ya? Untuk anggaran kru kita cari kru yang sevisi aja. Oke. Ya saya menawarkan ide ini tidak ada unsur komersil. Jadi kita belajar, kalau kita waktunya patungan ya kita patungan juga. Jadi kalau mau patungan pernah kita patungan. Jadi selama bisa ada kerjasama, tentunya kebetulan di Malang sini juga banyak temen yang apa ya, minimal bisa support produksi film mulai dari rental alat itu kan ada. Jadi kita main di situ aja, kita main di situ, kita tawarkan kerjasama, kita tawarkan bahwa ini film indie non komersil. Jadi kita menawarkan bagaimana kita bisa bekerja bareng, itu untuk alatnya, untuk properti, ya kita manfaatkan apa yang ada karena semuanya tidak ada yang apa ya, latar itu ada ya, latar setting tuh sudah ada dan kita tinggal pakai, dan kita risetnya ya apa ya, bener-bener kampungnya ada, riset kita bikin gitu. Nah kalau dana, alhamdulillah capaian yang kemarin terakhir standing ovation dari BI, kita dipercaya ngerjakan 5 episode web seriesnya BI. Jadi alhamdulillah semua disupport dari BI. Yaitu awalnya kita apa ya, belajar, terus motivasi kita bekerja sebaik mungkin dan akhirnya mendapatkan hasil. Ya udah hasilnya kita buat bareng-bareng gitu lah. Sepertinya seperti itu. Jadi semuanya berproses. Nah dari film Muhammad Ali ini ada nggak sih unsur budaya yang terkandung di dalam film Muhammad Ali itu? Kalau ngomong budaya gimana ya? Kalau ini kan mediumnya latarnya Malang. Seperti halnya kemarin kita mendapatkan pendanaan dari BI, ya kita menyesuaikan karena kalau kita awalnya mediumnya Malang, bahasanya pakai bahasa Malangan, jadi ya unsur-unsur kedaerahannya masih kental. Ketika BI mau kerjasama ya kita menyesuaikan itu. Jadi unsur kedaerahannya cuma tinggal berapa persen, karena kalau BI minimal untuk universal lah bahasanya. Itu dia pakai bahasa Indonesia pastinya. Pakai bahasa Indonesia. Cuman yang awalnya unsur kedaerahannya cukup kental karena kita motivasinya pinginnya mengenalkan bahasa Malangan, ciri khas Malangan. Terus gimana dialektika orang Malangan yang kasar-kasar agak gimana gitu. Ya kita lempar ke masyarakat melalui film ya secara ya seperti itu. Jadi sangat ada kalau unsur kedaerahannya ya kelihatan dari bahasa dan gimmicknya, terus dramaturgi itu semuanya Malang. Nah terus kan di film Muhammad Ali yang kemarin sempat saya tonton itu ada membuat film di suatu kampung itu kan. Nah itu ada tujuan tertentu nggak sih bikin film di situ tuh? Oke, kalau set semua itu gini, mulai dari ide itu memang perkampungan yang 15 tahun saya kecil itu sudah tidak ada. Itu cuman gimana caranya saya ingin mendapatkan perkampungan padat penduduk. Jadi yang intinya satu gang kecil, satu lorong kecil yang jaraknya, yang rumah itu berdempetan banget, tidak ada terasnya, tidak ada pagar rumahnya. Jadi unsur kekeluargaan, unsur masyarakat perkampungan padat penduduknya sangat kental. Jadi mulai dari kayak cucian itu dijemur di depan, terus aktif terus gangnya itu cukup untuk 2 motor aja lewat. Ya akhirnya riset hunting, kita nemu lokasi di daerah Margosono. Jadi semuanya by riset hunting lokasi. Film Muhammad Ali ini
awalnya terinspirasi dari mana sih tadi? Apa dari, kan tadi bilangnya dari kehidupan pribadi, itu gimana ceritanya? Oke, kalau ide ceritanya ya itu semua refleksi dari kehidupan masa kecil. Jadi ada, kalau teman-teman yang di Malang mungkin tahu daerah Dinoyo itu ada rumah sakit Islam itu, Ya, RSI. RSI. Depannya itu kan ada gang besar gitu. Nah, rumah saya masuk situ dulu. Itu. Nah, sekarang perkampungan itu kalah sama apa ya? Kayak swalayan besar dulu sekitar situ. Kehidupan masyarakatnya berubah, banyak mahasiswa. Terus ya karakter Wak Matali ini ada toko besar di ujung gang, nah, di pinggir jalan. Nah, itulah. Jadi orangnya ya memang seperti itu. Jadi songong, terus apa? Sok-sokan. Nah, saya mengalami interaksi itu hampir setiap pagi dan siang, karena kalau sekolah saya itu kan nyebrang. Yeah. Mau nggak mau jajannya ya di situ, pulang sekolah jajannya di situ. Nah, saya juga pernah merekam kenakalan saya sebagai anak kecil ya di warung itu, di toko itu. Orangnya seperti apa? Ya, akhirnya Pak Matali yang namanya Muhammad Ali, wes akhirnya karakter itu muncul. Ketika saya bisa bikin film hari ini, kenapa saya nggak angkat orang ini, karakter ini itu? Kalau semuanya mengalir sih, kayak tokoh-tokoh semuanya tambahan. Cuman yang real itu Wak Matalinya. Nah kan kalau di film Muhammad Ali pasti nggak cuma Muhammad Alinya aja, ada talent-talent yang lain juga. Nah itu gimana sih nentuin talent yang cocok dengan apa yang sutradara inginkan? Oke. Semua talent kalau Pak Matali sendiri itu kan saya sudah teredukasi, terinfluence sama teori-teorinya Ernest lah, film-filmnya Ernest. Jadi saya bikin sesuatu ide yang dekat banget dengan saya, dekat banget dengan masyarakat. Minimal ketika mendapatkan apresiasi dari penonton, minimal kalau penonton ini suka, ya kita kerjakan apa yang dekat aja dengan masyarakat. Dan tokoh-tokoh tambahannya itu ya kita bikin, kita riset ya sesuai kultur Malangannya, yang seperti siapa, tokoh Mas Sulis itu yang Prapto, yang jadi Prapto itu seorang bendahara RT. Itu semuanya real, cuman semua by riset untuk menentukan tokohnya. Bukan karena kita film indie tidak bisa menentukan talent yang jadi kita tidak bisa cari talent jadi. Akhirnya kita cari siapa yang bisa meranin ini di sekitar kita. Yang beri saat lagi tetap di bicara. Halo, panas. Ini aku sama yang biayaan itu. Batu. Mas, www.terong-terongan.com. Balik. Kau isu. Oh, liwat ke SMS. oke, kembali lagi di bicara. Nah, sekarang kita balik lagi nih ngomongin tentang Muhammad Ali. Nah, dari sekian banyak talent-talent yang ada di Muhammad Ali itu, gimana sih cara menentukan talent-talent yang pas di mata sutradara ini, gimana? Kalau ngomong talent itu kan awalnya jadi naskah. Kalau dari naskah saya punya karakter ini wataknya seperti ini, background story-nya seperti ini. Nah, kalau ini film indie,
materi yang awal-awal itu film indie. Jadi kita nggak bisa cari talent jadi yang kita kerjasama atau kita bayar artis, kita bayar anak teater sih nggak bisa. Jadi cari teman-teman di sekitar situ. Kalau kita ngomong masih lingkup indie ya, jadi cari sekitar situ. Oh, ini bisa dipakai nih aneh ini jadi karakter apa? Itu. Jadi logika berpikirnya dibalik, menentukan talent dulu. Oh, ini saya punya temen namanya Septian, lucu, bisa bisa acting. Nah ini cocok, ini cocok. Akhirnya saya carikan karakter, terus kita bikinkan cerita gitu. Tapi kalau kita ngomong industri atau non komersil, ya udah kita talent naskah jadi. Oke, talent ini siapa yang cocok ya? Kita carikan. Akhirnya hunting, casting, mungkin seperti itu. Cuman kalau di Ahmad Ali dibalik. Termasuk yang kayak kan banyak tuh anak kecil itu didirect sama. Kalau anak kecil semuanya awalnya ekstras, terus anak kecil kok ada yang cukup interest sama dunia ini, terus bisa acting, terus natural banget. Kita comot, kayaknya si pemeraja itu enak juga, terus dialektikanya juga enak, natural. Ya udah, akhirnya kita bikinkan karakter. Awalnya kayak gak sengaja gitu ya. Jadi menemukan talent dulu, talent ini kita jadikan. Dari sekian banyak syuting dan yang termasuk Ahmad Ali, kan pastinya banyak kendala, terus kayak kesulitan yang dihadapi dari pembuatan atau sebelum pembuatan itu kan. Nah, apa sih kendala dari pembuatan film Ahmad Ali? Kalau ngomong kendala, sebenarnya orang bikin film itu ya kendalanya adalah waktu dan cuaca. Ketika kita ngomong indie di sini, ya udah talentnya, karena kita talentnya mahasiswa semua, kita nggak bayar, kita nggak bisa ikut kontrak. Ya udah, kita menyesuaikan waktu mereka. Maksudnya ketika mereka kuliah atau apa, ya udah kita menyesuaikan aja. Itu kalau cuaca, ya udah kita nggak bisa menghalangi cuaca. Ketika cuaca hujan, Pernah nggak sih jadi kendala banget untuk cuaca itu? kalau kendala banget adalah talent meng-cancel. Oh gitu. Karena semua udah disiapkan, talent meng-cancel. Ya udah, kembali lagi kalau ini ya kita pasrah aja. Karena kita tidak bisa mengikat talent seperti itu kendalanya. Cuman kalau kita ngomong profesional, ya kita bisa ikat talent di awal. Ya semuanya baik kontrak, mungkin seperti itu. Nah, untuk kita nih para sineas muda, ada nggak sih tips and trick untuk sutradara pemula ya, kayak mungkin saya juga nih barangkali terinspirasi dengan masnya yang mungkin saya juga bisa jadi sutradara nantinya kan, amin. Gimana sih tips and triknya? Kalau tipsnya adalah singkat aja, jadi sering-sering nonton film. Kalau bisa bikin, ya bikin aja. Karena kita kalau nggak punya kamera ya, sekarang mungkin kalau pakai gadget punya semua kan. Iya. Udah pakai gadget, kalau nggak bisa nulis minimal ya bikin kita pendek-pendek aja, watching story, terus nikmati prosesnya, sering diskusi, bikinlah film, jangan diputar untuk sama-sama filmmaker, karena akan mendapatkan sebuah kritikan. Kalau dikritik kita nggak ada macam-macam, udah bikin aja, jelek sikat. Oke, nah dari perbincangan yang tadi kita udah tahu kan gimana prosesnya, terus gimana juga cerita dari pembuatan film dan sebagainya. Dan demikian perbincangan kali ini bersama saya Bila Pau dan Betis Dewi Bowo. Pamit undur diri, tetap di Bia Bicara.